Halo, sahabat menuju Cahaya TV. Kembali lagi dengan kami dalam video kali ini yang membawa kita pada kisah yang penuh hikmah dari masa lalu. Kita akan menyingkap kisah sedih tentang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal tanpa dimandikan, lengkap dengan penjelasan dari hadits dan ayat suci Al-Quran. Kisah ini diambil dari sejumlah riwayat dalam sejarah Islam. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang Abu Talib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memahami sepenuhnya mengapa Abu Talib meninggal tanpa dimandikan, kita perlu melihat lebih dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan peran penting yang ia mainkan dalam kehidupan Nabi. Abu Talib adalah saudara ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Setelah kematian ayah dan ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib mengambil tanggung jawab untuk merawat beliau. Selama bertahun-tahun, Abu Talib melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai ancaman dan tekanan yang datang dari kaum Quraisy yang menentang ajaran Islam. Meskipun demikian, Abu Talib tetap teguh pada agama nenek moyangnya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya tradisi dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan mencintai pamannya. Tetapi beliau juga sangat menginginkan agar Abu Talib bisa menerima Islam dan memperoleh keselamatan akhirat. Ketika Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW, sakit parah menjelang akhir hayatnya, Nabi SAW sangat berharap agar pamannya bisa memeluk Islam sebelum meninggal. Abu Talib adalah sosok yang sangat penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah melindungi Nabi sepanjang hidupnya, meskipun Abu Talib sendiri belum memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW berdiri di sisi tempat tidur Abu Talib dengan penuh kasih sayang dan kekhawatiran. Beliau berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan pamannya agar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan penuh kesungguhan, Nabi SAW berkata kepada Abu Talib, "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat ini, agar aku dapat menjadi saksi untukmu di hadapan Allah." 2 kalimat syahadat yang dimaksud adalah pernyataan iman dalam Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di saat yang sama, para pemuka Quraisy seperti Abu Jahal juga berada di sekitar tempat tidur Abu Talib. Mereka terus-menerus mempengaruhinya agar tetap pada keyakinan nenek moyangnya. Mereka berkata, "Wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib?" Keadaan ini membuat Abu Talib berada dalam tekanan besar. Meskipun Nabi Muhammad SAW terus berdoa dan membujuk dengan lembut, Abu Talib akhirnya meninggal tanpa mengucapkan syahadat. Keputusan pamannya ini sangat menyedihkan hati Nabi SAW. Setelah kepergian Abu Talib, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa hidayah berada di tangan Allah dan tidak bisa dipaksakan, meskipun Nabi sangat menginginkannya untuk orang yang dicintainya. Kisah ini mencerminkan betapa besar cinta dan kepedulian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarganya, serta usaha beliau untuk menyelamatkan mereka dengan membawa mereka kepada kebenaran Islam. Namun, Abu Talib tetap teguh pada kepercayaannya yang lama. Menurut riwayat, Abu Talib berada di antara 2 pilihan, menerima Islam atau tetap pada agama nenek moyangnya. Pilihan ini menjadi sangat sulit baginya, terutama karena tekanan sosial dan keluarga. Akhirnya, Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan syahadat. Konsekuensi dari keputusan Abu Talib. Dalam tradisi Islam, seseorang yang meninggal tanpa mengucapkan syahadat dianggap tidak beriman, dan karenanya tidak memperoleh hak-hak pemakaman Islami, termasuk dimandikan. Ini bukan karena kurangnya cinta atau penghormatan dari Nabi Muhammad SAW, tetapi karena aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW sangat sedih atas kematian pamannya. Meskipun demikian, beliau tetap mematuhi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menegaskan pentingnya mengikuti aturan dan perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Air adalah penyuci bagi benda-benda, dan doa adalah penyuci bagi tubuh manusia." Abu Talib adalah seorang yang bijaksana, meskipun tidak mengucapkan syahadat, tetapi ia memberi saya bantuan.
Hadits ini menunjukkan bahwa meskipun Abu Talib tidak memeluk Islam, beliau masih memberikan bantuan dan dukungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, hal ini tidak memungkinkan beliau untuk mendapat mandi jenazah secara Islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. At-Taubah ayat 113. Maknanya, ayat ini menegaskan bahwa tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka adalah kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu akan masuk neraka. Ayat ini menekankan pentingnya keimanan yang murni dan penolakan terhadap kesyirikan, serta mengingatkan umat Islam tentang konsekuensi kekafiran. Ini menunjukkan bahwa pentingnya mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari kisah ini. Kisah Abu Talib mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan dan keputusan hidup. Meskipun Abu Talib sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, namun ia memilih untuk tetap pada agama nenek moyangnya. Ini mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Namun, juga memberikan pelajaran bahwa keimanan adalah hal terpenting dalam kehidupan ini. Dari kisah ini, kita bisa belajar beberapa hal penting. Keimanan adalah kunci utama. Sebesar apapun cinta dan penghormatan kita terhadap seseorang, pada akhirnya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling utama. Meskipun Abu Talib sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, namun keputusannya untuk tetap pada agama nenek moyangnya menunjukkan bahwa keimanan adalah hal yang harus dikedepankan di atas segala-galanya. Keteguhan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menunjukkan keteguhan dan ketaatan kepada perintah Allah, bahkan ketika harus menghadapi kenyataan pahit tentang pamannya sendiri. Meskipun Abu Talib adalah sosok yang sangat dicintai oleh Nabi, beliau tetap teguh dalam menyampaikan pesan Islam dan berusaha membujuk pamannya untuk memeluk agama yang benar. Pentingnya syahadat. 2 kalimat syahadat adalah inti dari keimanan Islam. Tanpa mengucapkan syahadat, seseorang tidak dianggap sebagai Muslim. Kisah Abu Talib mengingatkan kita akan pentingnya mengucapkan dan menjalankan syahadat sebagai landasan iman yang kokoh dan tak tergoyahkan. Kehidupan setelah kematian. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan keimanan dan amal soleh. Meskipun kita mencintai orang-orang terdekat kita, akhirat ada tujuan akhir yang harus dipersiapkan melalui keimanan dan perbuatan baik di dunia ini. Dalam sebuah hadits lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka." Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikianlah kisah Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW, yang wafat tanpa dimandikan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Menuju Cahaya TV untuk video-video inspiratif dan penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe ke Menuju Cahaya TV untuk video lebih banyak. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.